Anda sedang jalan santai masuk ke sebuah gedung bank sentral gitu. Bangunannya raksasa, pilar-pilarnya menjulang tinggi, lantai marmer di mana-mana. Kebayang sih. Elegan banget ya pasti. Iya, tapi begitu Anda melangkah melewati pintu putarnya, ruangannya kosong melompong. Sama sekali nggak ada bankir berjas rapi yang seliweran. Wah, ini visualisasinya lumayan surrealis ya. Kayak adegan pembuka film-film distopia gitu, yang sistem keuangannya baru aja runtuh. Nah, bedanya di skenario kita ini nggak ada yang runtuh sama sekali. Di tengah ruangan kosong itu, mesin ekonominya justru berputar jauh lebih mulus, lebih cepat, dan nyaris tanpa hambatan. Maksudnya otomatis semua gitu ya? Betul, uang berpindah tangan dalam hitungan detik, terus saham perusahaan rintisan diperjualbelikan lintas benua, dan aturan-aturan ditegakkan pakai presisi matematis yang mustahil dilakukan manusia. Menarik. Anda tahu kenapa? Karena seluruh fungsi perbankan, pialang, dan regulator itu udah diekstraksi, diubah jadi baris-baris kode digital, dan kendalinya diserahkan langsung ke telapak tangan Anda. Wow. Itu sih perombakan arsitektur kekuasaan yang masif banget ya kan? Maksud saya, kita mengambil apa yang selama ratusan tahun dikuasai oleh elit institusional, lalu menyebarkannya ke jaringan terdesentralisasi, ke jutaan pengguna biasa. Dan persis itulah cetak biru yang akan kita bedah habis-habisan dalam sesi bedah materi kita hari ini. Siap? Misi kita cukup spesifik nih. Kita mau menyingkirkan semua narasi hype atau spekulasi harga yang biasanya menempel kalau orang ngobrolin kripto. Kita bakal melihat langsung ke ruang mesin dari arsitektur Pi Network. Setuju banget, karena kalau kita bedah tumpukan dokumen teknisnya, ini jelas bukan cuma mata uang digital buat telinga harian ya. Bener banget, ini tuh rancangan infrastruktur utuh, cetak biru buat ngebangun semacam negara ekonomi digital yang mandiri. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Ya, kalau kita perhatikan tren Web3 belakangan ini, banyak banget proyek yang terjebak di pembuatan koinnya aja. Mereka lupa ngebangun jalan raya sama pasarnya. Cuma modal hype doang ya, biasanya. Presis. Mereka berasumsi, oh, koinnya udah ada nih, nanti ekonominya kebentuk sendiri. Tapi dokumen arsitektur yang kita pelajari hari ini mengambil pendekatan terbalik. Mereka ngebangun ekosistem komersialnya duluan. Nah, mari kita urai ini. Karena dari catatan yang ada, pendekatan mereka ke ekosistem komersial ini dipecah jadi 2 jalur. Dan 2 jalur ini secara fundamental beda banget. Ada jalur apa aja tuh? Ada jalur sederhana dan jalur kompleks. Gini, selama ini masalah utama adopsi kripto itu kan di friksinya ya, terlalu rumit buat orang biasa. Ya, jujur aja ribut. Nah, arsitektur ini merespons masalah itu dengan misahin siapa yang butuh apa. Pemisahan yang sangat logis sih menurut saya. Kebutuhan seorang pemilik warung kopi sama kebutuhan arsitek perangkat lunak, itu kan secara struktur nggak bisa disamakan di satu layar yang sama. Betul. Coba kita mulai dari jalur sederhana dulu deh. Ini ditujukan buat para pelaku usaha, UMKM, atau individu biasa. Alat utamanya itu Pi SDK. Oke, Pi SDK. Bayangin aja, Anda punya jaringan kedai kopi. Anda nggak perlu pusing soal smart contract atau algoritma konsensus atau cara kerja blockchain yang jelimet itu. Tinggal pakai aja ya berarti? Iya, lewat integrasi SDK ini, kedai kopi Anda pada dasarnya punya mesin edisi digital yang tertanam langsung. Anda tinggal taruh kode QR di kasir, pelanggan scan, transaksi selesai. Oh gitu? Praktis banget. Fokusnya murni di penerimaan pembayaran dengan hambatan masuk yang nyaris nol. Nggak ada birokrasi. Disinilah sebenarnya mekanisme eliminasi pencari rente itu terjadi. Gini, di sistem tradisional, kalau kedai kopi mau proses pembayaran non-tunai, mereka harus lewat ya minimal 3 atau 4 perantara lah. Kayak bank, terus payment gateway gitu ya? Betul, bank penerbit kartu, payment gateway, terus jaringan switching, belum lagi bank penerima.
dan masing-masing potong sekian persen dari transaksi Anda. Lumayan juga ya potongannya kalau diakumulasi. Banget. Nah, integrasi SDK ini secara teknis memotong semua lapisan itu. Tiba-tiba Anda punya infrastruktur pembayaran global tanpa harus daftar berbulan-bulan dan nggak ada potongan berlapis. Transaksinya peer-to-peer tapi rasanya semulus pakai aplikasi fintech biasa ya kan? Persis pengalaman penggunanya yang diutamakan. Oke, jadi jalur sederhana ini fokus ke utilitas akhir, intinya beli barang dan jasa. Terus gimana dengan jalur kompleksnya? Nah, ini beda lagi ranahnya. Kalau di cetak birunya sih, ini kayak Alena bermain buat para startup atau platform digital. Mereka kan nggak cuma mau nerima pembayaran, mereka mau bangun ekonomi mini mereka sendiri di dalam aplikasi itu. Ya, mereka butuh ekosistem tokenomik internal yang jalan mandiri. Terus gimana caranya mereka bikin itu di jaringan ini? Buat fasilitasi itu, Anda butuh arsitektur bursa atau exchange. Di dokumen ini, mereka memperkenalkan dua komponen yang kerja barengan, Pi Launchpad dan PiDex. PiDex itu decentralized exchange ya? Iya, jadi Launchpad ini fungsinya kayak pabrik, fasilitas inkubasi buat nyetak asetnya. Sementara DEX itu pasarnya, tempat aset-aset tadi menemukan nilai tukarnya. Sebentar, saya mau potong di sini, karena ini lumayan kontroversial. Kalau kita ngomongin DEX di dunia Web3, referensi utama kita kan platform kayak Uniswap ya. Ya, Uniswap yang paling terkenal. Dan jujur aja, Uniswap itu sering banget jadi Wild West. Siapa aja bisa bikin koin dalam 5 menit, ditaruh di sana, dipompa harganya, terus developernya kabur bawa duit investor pemula, rug pull, kan? Fenomena yang sayangnya sangat umum. Nah, kalau Pi ngebangun DEX juga, bukankah mereka pada dasarnya ngebuka gerbang ke neraka yang sama? Nanti isinya koin micin, penipuan, token sampah semua dong. Logika Anda itu masuk akal banget kalau kita asumsikan arsitekturnya sama persis kayak Uniswap. Di DEX tradisional, prinsipnya itu permissionless mutlak. Nggak ada saringan sama sekali. Bebas sebebas-bebasnya ya. Betul. Tapi yang bikin infrastruktur Pi ini beda, PiDex itu nggak berdiri sendiri. Dia dikunci di belakang Pi Launchpad. Dan Launchpad ini bertindak sebagai filter kualitas yang super ketat. Oh, wow. Jadi Launchpad ini bukan cuma alat buat nyetak koin. Dia semacam zona karantina sebelum masuk pasar. Analogi zona karantina itu akurat banget. Secara mekanis, developer nggak bisa asal nyetak token, terus melemparnya ke DEX buat ditradikan secara spekulatif. Harus lewat kurasi dulu. Iya, ada kurasi ketat. Proyek itu harus bisa membuktikan utilitas realnya. Pertanyaannya tuh, aplikasi ini beneran memecahkan masalah nggak? Tokennya punya fungsi ekonomi yang nyata, atau cuma sekedar gimmick doang? Jadi kalau cuma token meme gitu nggak bakal lolos ya? Kemungkinan besar enggak. Hanya aset yang lolos dari filter Launchpad inilah yang boleh masuk dan membentuk pasangan likuiditas di PiDex. Oke, ini ngubah cara mainnya sih. Ini desentralisasi tapi yang terkurasi. Anda bebas berdagang tapi barang di etalasenya udah dipastiin bukan barang fiktif. Betul, kualitasnya dijaga. Nah, masalahnya nih, etalase yang bagus sama barang yang bagus itu percuma kalau nggak ada uang yang berputar, ya kan? Pasar nggak bisa napas tanpa likuiditas. Tentu saja. Darah dari sebuah pasar itu kan likuiditas. Di sistem ini kan nggak ada bank investasi raksasa atau venture capital yang nyuntikin dana triliunan buat muterin pasar. Terus, modal pasar DEX ini dari mana datangnya? Dari para penggunanya sendiri. Ini membawa kita ke salah satu konsep ekonomi Web3 yang paling fundamental, likuiditas komunitas. Oh, disinilah bagian yang sangat menarik. Di arsitektur ini, pengguna biasa yang jadi penyedia likuiditas. Mereka masangin koin Pi mereka dengan token dari aplikasi yang udah lolos kurasi tadi. Ya, perannya bergeser drastis. Tapi biar pendengar nggak bingung sama konsep abstrak ini, mari kita pakai analogi. Daripada ngebayangin liquidity pool itu sebagai berangkas tempat uang diam, saya lebih suka ngebayanginnya kayak bilik money changer. Bilik money changer yang otomatis. Iya, money changer yang dijaga sama robot. Jadi nih, bayangin Anda sama ribuan orang lainnya patungan nih. Taruh uang dolar dan euro ke dalam kotak kaca money changer otomatis ini. Oke, patungan, masukin modal. Terus ada turis datang mau nuker dolar ke euro. Dia kan nggak ngobrol sama manusia, tapi sama robot matematika yang respons otomatis. Robot inilah yang disebut AMM atau Automated Market Maker. Nah, dan peran robot itu cuma satu, menjaga keseimbangan timbangan. Kalau turis tadi ngambil euro dan masukin dolar, otomatis jumlah euro di kotak kaca itu makin dikit kan? Betul, jadi lebih langka.
Karena lebih langka, secara matematis algoritma AMM ini akan naikin harga euro buat transaksi berikutnya. Semuanya jalan otomatis berdasarkan rasio aset di dalam kotak itu. Nggak butuh buku pesanan atau order book kayak di bursa saham biasa. Persis banget. Terus, kenapa Anda mau capek-capek patungan naruh duit di kotak itu? Karena setiap kali turis tadi transaksi, si robot bakal mungut biaya admin. Nah, ini dia intinya. Kalau di bank tradisional, biaya admin dari jutaan transaksi harian itu kan larinya ke kantong direktur bank atau bos-bos Wall Street ya. Iya kan? Pastinya mengalir ke atas. Tapi di sini, robotnya ngumpulin recehan biaya admin itu dan langsung membagikannya lagi ke kantong Anda, proporsional sesuai porsi patungan Anda di awal. Itulah yang bikin konsep ini radikal banget. Ini tuh bukan cuma soal inovasi teknologi, ini redistribusi kekayaan. Mengambil alih peran bankir ya. Betul, sistem ini ngancurin monopoli institusi keuangan sebagai satu-satunya penyedia modal. Pas jutaan orang biasa bisa gabungin modal kecil mereka buat mendanai bursa, mereka itu berubah dari sekedar konsumen pasif jadi kapitalis mikro. Kapitalis mikro, saya suka istilah itu. Mereka dapat bagian dari ekonomi yang mereka putar sendiri. Sangat memberdayakan. Iya, kekuatannya balik ke komunitas. Tapi ini bawa saya ke satu lubang logika yang lumayan mengganjal waktu baca dokumen ini, terutama soal penentuan harga. Soal nilainya ya? Iya, modal dari komunitas oke, teknologi DEX-nya oke, tapi gimana caranya mereka menetapkan harga dasar dari koin Pi ini? Apalagi di fase awal waktu belum ada nilai tukar yang stabil ke rupiah atau dolar. Di dokumen disebut soal GCV. GCV, Global Consensus Value. Nilai konsensus global. Ini emang selalu jadi bahan perdebatan yang panas. Ya wajar sih diperdebatkan. Maksud saya konsep GCV ini kan intinya jutaan orang di seluruh dunia sepakat ngomong, hey, mari kita patok harga satu koin kita sekian ribu dolar. Ya, kesepakatan kolektif. Harga itu kan murni benturan antara penawaran dan permintaan. Anda nggak bisa nahan harga tetap tinggi di pasar bebas cuma modal niat baik bareng-bareng. Memang nggak sesederhana itu. Masa sih jutaan orang bisa nahan godaan psikologis buat nggak ngejual murah? Apalagi pas mereka lihat ada keuntungan tunai di depan mata, pasti pada pengen cepet-cepet dam dong. Skeptisisme Anda itu wajar banget. Kalau kita pakai kacamata pasar kripto biasa, GCV ini kelihatan rapuh. Tapi kita harus lihat desain mekanikanya secara utuh. Kenapa sih pasar kripto biasa itu rentan banget sama dumping? Karena ada paus, whales, yang pegang banyak koin. Tepat. Distribusi asetnya itu sangat tersentralisasi. Ada entitas paus, bisa pendiri, visi atau investor awal yang megang 60-80% pasokan. Kalau satu paus aja mutusin buat jual, harganya langsung terjun bebas. Ya peluru cukup besar buat ngeruntuhin harga sendirian? Oh, nggak ada titik kegagalan tunggalnya. Betul. Tapi pelindung GCV yang sebenarnya tuh bukan cuma di distribusi pasokan. Ini balik lagi ke analogi kotak money changer Anda tadi, kekuatan atas likuiditas. Tunggu, maksudnya komunitas bisa pakai likuiditas mereka sebagai senjata? Secara harfiah, iya. Di catatan arsitektur ini, ada mekanisme yang memungkinkan komunitas melakukan boikot likuiditas. Boikot likuiditas, gimana tuh prakteknya? Bayangin, ada aplikasi nakal di jalur kompleks. Mereka coba ngakalin sistem dengan matok harga Pi super rendah, biar bisa nyedot koin dari pengguna. Kalau di pasar biasa, pengguna cuma bisa pasrah. Tapi di ekosistem ini, karena komunitas yang ngedanai likuiditasnya, mereka bisa rame-rame narik modal mereka dari pool aplikasi itu. Wow, jadi kalau aplikasinya main-main sama konsensus harga, komunitas tinggal cabut aja selang oksigennya. Persis. Tanpa likuiditas di DEX, token aplikasi itu mati, nggak bisa diperdagangkan. Mereka tercekik secara ekonomi. Gila, itu brilian banget sekaligus ya lumayan mengintimidasi sih pasar yang mendikte dirinya sendiri. Tapi ada satu kendala mekanis nih. Katakanlah GCV ini sukses besar, nilainya ditahan tinggi banget. Terus jalur sederhana yang beli kopi tadi gimana? Kenapa dengan kopinya? Ya logikanya kalau satu koin nilainya ribuan dolar, saya nggak mungkin kan bayar kopi pakai satu koin utuh, harus ngetik 0,00000 sekian koin. Itu sih mimpi buruk buat pengalaman pengguna. Nah, desainer sistem ini untungnya udah antisipasi bottleneck itu. Makanya, di dokumen ini ada pembahasan khusus soal integrasi micropayment atau infrastruktur pembayaran mikro.
Gimana tuh cara kerjanya di bawah kap mesin? Soalnya kalau di kripto biasa, mecah transaksi kecil-kecil gitu biaya gas atau adminnya malah lebih mahal dari harga kopinya. Konsepnya ini mirip sama solusi layer 2 atau state channels. Jadi daripada nyatet setiap transaksi beli kopi senilai beberapa sen langsung ke blockchain utama, yang pastinya mahal dan lama, infrastruktur micropayment ini nyelesain transaksi kecil itu di lapisan atasnya. Oh, jadi dikumpulin dulu. Akhirnya aja yang dicatat di buku besar utama. Secara antarmuka, Anda bisa ngirim fraksi mata uang yang mikroskopis banget dengan lancar. Menarik. Tanpa ini, koin bernilai tinggi cuma bakal jadi pajangan digital doang ya, bukan uang beneran. Betul, ini jembatan krusial buat utilitas harian. Oke, sejauh ini kita udah lihat roda gigi ekonominya. Dari SDK, Launchpad, DEX, robot AMM, sampai senjata likuiditas komunitas. Tapi, semakin kompleks sebuah sistem, potensinya buat hancur kan makin gede. Apa sih yang menahan seluruh beban sistem ini supaya nggak ambruk? Catatan kita mengarah ke dua fondasi utama nih. Yang satu perangkat keras, yang satu lagi perangkat lunak manusianya, yaitu node dan edukasi. Mari kita bahas tulang punggung fisiknya dulu, jaringan node. Di dokumen ditekankan banget soal pembaruan node di awal April. Awalnya saya pikir ini cuma kayak update software HP biasa. Tapi pas baca detailnya ini lebih kayak ngebongkar fondasi ya. Jauh lebih masif dari update biasa. Kalau balik ke analogi negara digital tadi, ekosistem kompleks dengan DEX dan ribuan aplikasi itu nggak bisa jalan di atas jalan setapak. Dia butuh jalan tol berlapis. Buat ngakomodasi trafiknya ya? Betul. Update node di bulan April itu arsitektural banget. Tujuannya buat naikin throughput atau kapasitas pemrosesan transaksi. Ingat matematika robot AM tadi? Algoritma itu butuh daya komputasi dan konsensus global yang super cepat. Kalau node nggak diskalakan, DEX bakal macet, transaksi gagal, dan ekonominya berhenti berdetak. Jadi node ini infrastruktur fisik yang mastiin hukum fisika di jaringan ini tetap stabil. Nah, kalau jalannya udah bagus, gimana dengan pengemudinya? Karena sebagus apapun jalan tolnya, kalau yang nyetir ugal-ugalan, pasti tabrakan beruntun kan? Nah, disinilah elemen manusianya masuk. Dan ini unik banget pergerakan sosialnya. Iya, saya lihat ada penekanan gede banget di edukasi akar rumput. Pengguna tuh bikin kelompok kecil lintas negara buat saling ngajarin. Dari cara kerja DEX, soal impermanent loss, sampai yang sepele kayak cara nyimpan frasa sandi. Itu karena di dunia desentralisasi murni, kebebasan absolut itu datang bareng tanggung jawab yang juga absolut. Di bank biasa, kalau Anda salah transfer, ada tinggal telepon customer service. Bank bisa ngebatalin transaksinya. Tapi kalau di sini, salah tekan tombol, aset Anda lenyap di telan blockchain selamanya. Nggak ada manajer yang bisa diomelin. Tepat. Makanya, peran regulator kayak OJK gitu, di dunia ini digantikan sepenuhnya sama tingkat literasi penggunanya. Edukasi itu bukan cuma pelengkap, itu perisai pelindungnya. Pengetahuan adalah OJK-nya ya. Sangat betul. Ekosistem tanpa otoritas pusat cuma bisa bertahan kalau komunitasnya ngerti apa yang mereka lakukan. Nggak gampang panik, nggak kemakan hoaks, dan bisa ngalokasiin likuiditas mereka pakai logika. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Kesimpulan yang lumayan nampar realitas sih. Kalau kita tarik mundur sejenak ya, untuk lihat bangunan raksasa yang baru aja kita urai ini, kita lagi nyaksiin cetak biru yang ambisius banget. Dari bawah ada node yang kuat, di atasnya ada launchpad buat filter kualitas, terus ada DEX sebagai pasarnya, dan di sekelilingnya ada komunitas teredukasi yang jadi penyedia modal sekaligus penjaga stabilitas nilai. Ya, sebuah tatanan ekonomi yang sama sekali baru. Tapi kita tetap harus objektif. Seindah apapun desain cetak biru ini, eksekusinya itu rapuh banget. Keberhasilannya bergantung di keseimbangan 3 pilar utama. Biar saya tebak. Yang pertama, psikologi massa. Kalau komunitasnya panik dan mulai berebut narik duitnya, harga pasti hancur lebur. 100% benar. Yang kedua, aplikasi di dalam ekosistem ini beneran harus punya utilitas nyata. Nggak bisa cuma janji manis. Kalau fungsinya palsu, ya permintaan organik nggak akan pernah muncul. Masuk akal. Dan yang ketiga? Yang ketiga, transaksi di dunia nyata. Sistem secanggih apapun bakal mati kalau nggak ada perputaran nilai real.
Kalau satu aja dari 3 pilar ini gagal, likuiditas bakal mengering. Dan kepercayaan, yang mana adalah mata uang paling mahal di dunia desentralisasi, bakal hilang selamanya. Wow, terus kenapa Anda yang lagi dengerin sesi ini harus peduli soal semua mekanisme teknis ini? Padahal mungkin Anda nggak niat investasi kripto sama sekali. Karena apa yang kita bedah hari ini adalah eksperimen real time tentang gimana ekonomi pasca perbankan itu lagi dibangun hari ini. Sebuah intipan ke masa depan ya. Betul, tentang apa yang terjadi kalau perantara institusional dihilangkan dari hidup kita. Dan jujur aja, hilangnya institusi ini bawa implikasi sosiologis yang gede banget. Ada satu pertanyaan lanjutan yang lumayan mengganggu pikiran saya dari obrolan kita tadi. Pertanyaan apa tuh? Kalau kita emang lagi melangkah ke masa depan di mana literasi itu menggantikan peran regulator, lalu gimana nasib populasi besar yang nolak atau emang nggak mampu belajar teknologi ini? Oh wow, itu pemikiran yang agak gelap, tapi relevan banget. Kalau paham soal likuiditas dan dompet digital itu jadi syarat wajib buat ikut ekonomi baru, apakah kita sebenarnya lagi menciptakan kesenjangan kelas yang baru? Sangat mungkin. Kesenjangan di mana Anda tertinggal bukan karena nggak punya tanah atau warisan, tapi murni karena literasi finansial digital Anda rendah. Mereka yang melek teknologi bakal jadi penguasa modal mikronya, sementara yang buta teknologi malah jadi korban eksploitasi karena nggak ada jaring pengamannya. Itulah sisi bayangan dari revolusi ini. Kita bikin sistem yang niatnya membebaskan semua orang, tapi praktiknya mungkin cuma memperdayakan mereka yang mau belajar. Sebuah dilema arsitektur sosial yang sangat layak untuk Anda renungkan sembari menghabiskan sisa hari ini. Siapa tahu beberapa tahun lagi Anda beneran berdiri di depan kasir, scan kode QR dan bayar kopi pakai sepersekian mikro dari aset yang berputar di atas konsensus global ini. Terima kasih banyak udah nemenin kami menyusuri lorong arsitektur ekonomi masa depan ini. Tetaplah jadi pembelajar yang kritis, pertanyakan setiap sistem, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $.